Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti dari Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video saya kali ini. Di sini saya akan membahas materi tentang pajak kini dan pajak tangguhan untuk memperbaiki nilai di mata kuliah perpajakan 2. Selanjutnya langsung saja menyimak video kali ini. Pajak kini dan pajak tangguhan. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas pajak kini. Apa itu pajak kini? Pajak kini atau current tax adalah beban pajak penghasilan perusahaan atau badan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal. Pajak ini berlangsung dengan masa 1 periode. Nah, di sini ada pajak tangguhan. Pajak tangguhan juga dikenal sebagai deferred tax, adalah beban pajak yang dapat meningkatkan atau mengurangi beban pajak di masa depan. Ini timbul karena perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang bersifat sementara. Pajak ini yang timbul akibat hutang karena ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer atau beda waktu meliputi 1. Penyusutan, 2. Kompensasi kerugian, 3. Kerugian yang tak tertagih. Kemudian ada perbedaan permanen atau beda tetap meliputi 1. PPh final, 2. Bukan objek pajak, dan 3. non-deductible. Selanjutnya, perlakuan akuntansi pajak tangguhan. Perlakuan akuntansi pajak tangguhan diatur dalam PSAK nomor 46 dan mencakup 4 aspek utama, yaitu 1. Pengakuan. Pengakuan pajak tangguhan dapat diakui sebagai aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Aset pajak tangguhan muncul dari perbedaan temporer yang mengurangi pajak di masa depan, sedangkan liabilitas pajak tangguhan muncul dari perbedaan yang meningkatkan pajak di masa depan. Pengukuran dilakukan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada periode di mana aset direalisasikan atau kewajiban dilunasi. Terus, penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Pengungkapan, informasi mengenai pajak tangguhan harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan. Sumber pajak tangguhan. Pertama, rugi pajak belum dikompensasi, yaitu akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi. Kedua, perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan. Ketiga, kredit pajak belum dimanfaatkan, yaitu akumulasi kredit pajak yang belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan perpajakan. Kemudian ada jenis pajak tangguhan. Yang pertama, kewajiban pajak tangguhan. Timbul jika penghasilan sebelum pajak lebih besar dari penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak lebih besar dari pajak terhutang. Kedua, aktiva pajak tangguhan. Timbul jika penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak lebih kecil dari pajak terhutang. Terakhir, ada rumus pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak. Untuk mencari pajak tangguhan sama dengan selisih temporer dikali tarif pajak. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.